Semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Nah, oke. Yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini seperti proyeksi kita kemarin ya. Hari ini dia terkoreksi 1% lebih, ditutup di level 6840. Sebenarnya hari ini sellernya nggak gitu gede ya. Cuma memang nggak ada dorongan bias teman-teman. Foreign juga hari ini sebenarnya ada inflow, tapi sedikit ya. Nah, seperti yang udah kita bahas-bahas sebelumnya, menurut saya untuk beberapa minggu ke depan ya, IHSG itu akan cenderung bergerak sideways dulu ya, karena saat ini IHSG itu minim sentimen positif ya. Terus sentimen negatif dari global juga masih masif. Jadi untuk saat ini menurut saya cenderung IHSG akan bergerak sideways. Nah, kebetulan juga saham-saham yang kita bahas kemarin hari ini belum ada yang gerak ya. Even saham-saham gorengan yang kita bahas kemarin pun hari ini belum menunjukkan sinyal positif. Nah, untuk saat ini ya, pembahasan kita itu akan lebih ke saham-saham thirdliner teman-teman ya, saham-saham yang high volatile ya, karena di saat market sideways biasanya yang gerak itu saham-saham thirdliner atau orang-orang market sebutnya saham gorengan teman-teman ya. Nah, sekali lagi disclaimer on, ini saham-saham cukup beresiko, jadi kalau teman-teman nggak tertarik ya skip video ini, kemudian teman-teman bisa nonton video kita di lain waktu ya, kalau kita udah bahas saham-saham yang di cash lagi. Nah, oke. Untuk pertama kita bahas saham Wins. Ini saham perkapalan teman-teman ya, saham perkapalan, dan hari ini pergerakannya menurut saya cukup menarik ya. Hari ini dia naik 11% lebih disertai dengan volume yang meningkat signifikan. Nah, Wins ini sebenarnya dulu-dulu pernah kita bahas ya, cuma bisa dibilang fail, bisa dibilang enggak fail ya. Nah, kalau kita perhatikan dari segi tren ya, dari segi tren, sorry teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari segi tren, sebenarnya tren dari saham Wins ini enggak begitu jelek ya teman-teman. Dia sempat menyentuh level tertingginya di 240, kemudian habis itu koreksi. Nah, koreksinya itu menurut saya menarik ya. Kalau kita perhatikan dia koreksinya looks like membentuk pattern falling wedge. Ini koreksi yang menarik ya, karena koreksinya membentuk pattern falling wedge. Kemudian hari ini Wins itu jebol yang namanya pattern double bottom. Oke, ini bottom pertamanya, kemudian ini bottom keduanya. Dengan target kenaikan, Wins bisa kembali ke level tertingginya di sekitaran harga 240. Ya, jadi untuk saat ini menurut saya Wins ini menarik ya, menarik buat dimasukkan watchlist. Untuk support terdekat itu ada di sekitaran 190 sampai 185 ya. Jadi, kalau teman-teman mau koleksi di harga sekarang bisa spare cash lebih kalau seandainya dia retrace dulu ke bawah ya, di sekitaran 190 sampai 185. Nah, stop lossnya itu teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 185 ya. Ingat ya, saham-saham seperti ini wajib teman-teman pakai stop loss. Nah, jadi strateginya teman-teman bisa nunggu dulu. Kalau seandainya besok dia retrace, volumenya kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Nah, kalau seandainya lanjut, teman-teman bisa beli ya, tapi perkecil porsi ya, spare cash lebih kalau seandainya dia cuma naik sebentar kemudian turun lagi. Ingat,
ya, pesan saya di market-market seperti ini, teman-teman minimal itu spare areal entry menjadi 2 sampai 3 bagian ya. Pecah areal entry menjadi 2 atau 3 bagian. So far menurut saya wins ini cukup menarik buat diperhatikan untuk saat ini ya. Oke, itu untuk saham wins ya. Kemudian berikutnya ada saham GZCO yang hari ini ARB teman-teman ya. Dan kalau menurut saya pribadi hari ini ARB-nya itu menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? ARB-nya dengan volume kecil. Nah, kalau kita lihat dari segi tren, GZCO ini juga masih bergerak uptrend ya. Masih bergerak tren dan hari ini walaupun dia ARB dengan volume kecil, di mana sebelumnya dia naik dengan volume yang signifikan. Oke. Nah, kalau kita ke time frame kecil ya. Kalau kita ke time frame kecil, kita bisa mencari areal support untuk GZCO. Nah, support saat ini itu ada di range ini ya. Di range 200 sampai 195 ya. Itu untuk support terdekat dari GZCO. Jadi kalau seandainya dia koreksi sampai situ, itu masih wajar teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa spare cash lebih ya, spare cash lebih kalau seandainya GZCO ini masih koreksi besok. Kalau ARB besok volumenya masih sama ya, dengan volumenya kecil seperti itu, menurut saya sih GZCO ini menarik ya. GZCO ini menarik. Untuk areal stop loss teman-teman bisa pasang angka 195 ya. Under 195 teman-teman bisa exit. Nah, areal entry teman-teman bisa pecah areal entry mendekati harga 200 ya. Di harga sekarang boleh tapi tipis. Kemudian kalau turun lagi perbesar areal entry sampai 200. Kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang angka 195 di bawah 195 itu sebagai areal stop loss teman-teman ya. Ini so far menurut saya GZCO menarik, ARB-nya menarik ya. Nah, kemudian berikutnya ada WIR Asia. Ini saham sebenarnya baru IPO dan hari ini menurut saya pergerakannya cukup oke ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin udah beli hari ini saham masih layak di hold ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini kan WIRG ini sebelumnya sempat arak beberapa kali, kemudian sempat ARB juga beberapa kali. Nah, menariknya hari ini dia ada candle Marubozu dengan volume yang meningkat signifikan teman-teman ya. Kalau kita ke time frame kecil, dia hari ini juga sebenarnya jebol pattern ya. Jebol pattern yang menarik yaitu ascending triangle. Looks like ascending triangle ya. Pas dia jebol pattern juga volumenya gede. Nah, sebenarnya target kenaikan dari WIR Asia ini hari ini sudah capek teman-teman ya. Sebenarnya hari ini sudah capek. Nah, mengapa saya bahas lagi? Karena menurut saya pribadi saham ini masih layak ya buat teman-teman pantau. Resisten terdekat itu ada di 560 sampai 590 itu untuk resisten terdekat. Jadi kalau seandainya dia koreksi ya, seandainya dia koreksi ke sekitaran 850 ya, itu masih layak ya buat teman-teman koleksi. Nah, support minor saat ini ada di 860. Kemudian support berikutnya ada di range ini sekitaran harga 825 sampai 790. Jadi untuk strateginya ya, kalau seandainya besok dia koreksi, teman-teman bisa pecah area entry menjadi dua. Yang pertama, teman-teman bisa entry di sekitaran harga 860. Kemudian kalau besok seandainya dia turun lagi, maka teman-teman bisa entry lagi di sekitaran harga 800 ya. Itu untuk WIRG ya. Jadi menurut saya sih WIRG ini menurut saya saat ini ya cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Nah, kalau seandainya ada teman-teman yang udah beli hari ini, saham ini menurut saya masih layak untuk di hold. Nah, seandainya dia mampu break dari 960 itu potensinya ada ya. Potensinya untuk nyentuh 1000 itu ada ya. 1000 maybe 1100. Nah, jadi itu ya untuk WIRG. But sekali lagi ini saham high risk high return. Jadi kalau teman-teman nggak bisa mantau market full, ya better skip saham-saham seperti ini. Kayaknya
Jadi kalau teman-teman yang metodenya trading santai, yang nggak bisa mantau market full, itu better saham trading ke saham-saham secondliner atau blue chip. Nah, saat ini saham-saham secondliner dan blue chip itu belum menunjukkan pergerakan yang positif. Jadi ya liburan dulu teman-temannya. Oke, itu untuk WIRD. Kemudian ada MPPA ya. Ini sebenarnya saham yang udah lama saya bahas ya. MPPA hari ini pergerakannya cukup oke ya, disertai dengan volume yang kembali meningkat. Nah, di analisa sebelumnya bisa dibilang saya fail, tapi udah sempat cuan ya, kemudian entry keduanya fail. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Ini kita bisa hapus dulu. Untuk saat ini ya, resisten dari MPPA itu ada di sekitaran 300 sampai 304. Itu resisten terdekat ya untuk MPPA. Kemudian support yang udah divalidasi itu ada di angka 230 sampai 226, itu support yang udah divalidasi. Nah, kalau kita lihat lebih detail ke time frame kecil, hari ini dia looks like udah break double bottom ya. Ini kita kalau ke time frame kecil. Oke. 1 jam ini dia ada break double bottom. Dengan target terdekat bisa ke 300. Nah, target kenaikan dari double bottomnya ini sendiri ada di 300 ya, tepat di resistennya. Oke, nah saat ini support dari MPPA itu ada di range 270 sampai 264 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry di harga sekarang menurut saya udah cukup oke. Cuma sekali lagi di market seperti ini spare cash lebih kalau seandainya dia masih turun ya. Sampai 256 itu menurut saya masih oke ya. Nah, jadi untuk MPPA menurut saya cukup menarik buat teman-teman trading jangka pendek dulu sampai 300 lah ya. Di 300 teman-teman kalau seandainya benar ya, kalau seandainya benar dia naik ke 300, di 300 teman-teman bisa consider untuk TP setengah porsi, kemudian setengah lagi biarin kalau seandainya dia breakout ya. Oke, itu untuk MPPA. So far hari ini pergerakannya cukup oke dan ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Kemudian berikutnya ada saham DMMX. Ini saham teknologi yang beberapa bulan terakhir sering sekali saya bahas ya. Nah, terakhir kali saya bahas itu pas dia break ini pattern double bottomnya ini. Ya. Di sini kalau teman-teman perhatikan DMMX itu ada double bottom yang lumayan gede ya. Nah, terakhir kali saya bahas di sini ya. Pada tanggal 18 Mei 2022. Nah, di situ waktu itu saya sarankan beli DMMX di range harga 2000 sampai 1950 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1900. Nah, ini level low-nya itu di 1955 ya, satu tick di bawah 1950. Jadi so far buat teman-teman yang udah dapat ini menurut saya masih ada potensi untuk lanjut ya. Yang dimana kalau nggak salah laporan keuangan terbaru dari DMMX ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif ya. Jadi DMMX ada ruang kenaikan ke sekitaran 2.300 untuk target terdekatnya. Nah, habis itu kemana? I don't know, but hopefully masih lanjut ya. Ini saham-saham yang growth stock ya, dimana induk usahanya yaitu MPCX itu udah naik tinggi ya, sedangkan DMMX ini bisa dibilang masih belum menunjukkan arah-arah yang belum menunjukkan tanda-tanda akan spike up. Bukan belum menunjukkan tanda-tanda sih, belum spike up ya. Tanda-tandanya udah ada tapi belum spike up ya. Mudah-mudahan habis MPCX ini lanjut teman-temannya. Menurut saya sih ini menarik ya. Nah, resisten terdekat itu ada di 2100 sampai 2120. Oke, support
ada di sini ya, 1950 sampai 2000. Jadi untuk saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk DMMX, pecah area entry sampai 1950 ya. Kalau seandainya dia nggak turun gimana? Kalau seandainya dia langsung break gimana ya? Belilah lagi di harga atas ya. Kalau dia udah confirm break dari resistennya 2120. Nah, kalau dia udah confirm, misalnya teman-teman entry 30% dari sini, nantinya kalau udah dia confirm break lagi, entry lah 30% lagi. Nah, 40% lagi di mana entry-nya? 40% lagi entry lagi di harga atas kalau dia udah confirm harga atasnya itu konsolidasi ya. Kalau dia udah confirm konsolidasi membentuk pattern baru di harga atas, baru teman-teman bisa consider untuk averaging up lagi nanti di atas ya. Oke, itu kalau strategi saya teman-teman. Sekali lagi, strategi di market itu banyak banget, teman-teman bisa pilih salah satu yang menurut kalian menarik ya. Nah, untuk saat ini DMMX menjadi salah satu saham yang menurut saya oke. Dan saya disclaimer on banget karena pada pembahasan terakhir juga udah saya bilang kalau saya udah entry saham ini. Oke, itu untuk DMMX. Kemudian ada AMRT ya. AMRT ini sebenarnya juga cukup oke ya. Sebenarnya udah cukup oke. Kalau nggak salah dia masuk MSCI Index ya. Trennya juga kalau kita lihat dari segi tren ini sebenarnya AMRT ini trennya juga masih bagus teman-teman ya. Trennya masih bagus. Kemudian saat ini sebenarnya saat ini dia sedang berada di support teman-teman ya, dimana sebelumnya ini adalah resisten, kemudian kemarin dia sempat break cuma false, dan hari ini dia turun lagi. Nah, kalau kita sniper kecil ya untuk melihat support barunya, kita bisa temukan support ada di 1600. Nah, jadi strategi saat ini gimana untuk AMRT? Teman-teman yang mau entry AMRT yang bisa pecah area entry menjadi 2 atau 3 teman-teman ya. Yang pertama di sini di harga sekarang, kemudian berikutnya ada di 1600, kemudian support berikutnya ya ada di 1425 sampai 1450 ya. Jadi teman-teman bisa consider untuk pecah area entry seandainya dia turun ya. Kalau dia seandainya naik ya teman-teman averaging up bertahap ya, tipis-tipis. Karena logika saya kalau saham udah naik terus kita averaging up itu kita nggak mungkin rugi ya. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip kita nggak mungkin rugi karena average kita kan pasti masih profit ya. Semisal sahamnya udah naik 10%, kemudian teman-teman average up lagi kan masih ada profit ya sekitar 5%. Nah, di situ teman-teman bisa trailing stop. Itu makanya saya bilang kalau averaging up itu kita nggak mungkin rugi ya, karena masih ada sisa-sisa profit yang sebelumnya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan selamat malam teman-teman ya. Oke.